أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان رحمكم الله وأعزكم الله. Senantiasa kita memanjatkan syukur dan memuji Allah Azza wa Jalla atas segala karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita bimannihi wa karami, nikmatul zahira wal batina, terlebih khusus nikmatul iman wal Islam yang Allah tetapkan pada kita semua biinayatihi jalla wa ala, sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya mastata'na, sekuat kemampuan kita dalam kita menghambakan diri kepada Allah, menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangan Allah minad dunub wal ma'asi. Terlebih lagi di bulan yang mulia ini, syahrul Ramadan al-Mubarak, bukan sekedar kita menahan dari lapar dan minum, haus dan kelaparan, tetapi lebih daripada itu, dari ruh puasa itu sendiri adalah menghindarkan diri, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah ruh dari kita menjalankan perintah Allah berpuasa di bulan Ramadan, untuk kita bisa mencapai apa yang diharapkan oleh Allah, la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, dan itu sesuai dengan kemampuan zahir kita dalam kita berusaha sekuat kemampuan kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Fa nasrullah tabaraka wa ta'ala as-sadad was-sabat wal-istiqamah daiman fi ta'atihi subhanahu wa ta'ala wa ijtinabi nawahi. Kita melanjutkan kembali dari muraja'ah tafsirul Quran di Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah pada surat Al-An'am ayat yang ke-41 ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-50 fi qaulillahi azza wa jalla
walaqad arsalna ila umamin min qablika فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Kita telah membahas dari keterangan Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullah dalam tafsirnya pada majelis tafsir beliau pada ayat yang ke-42 yang menjelaskan kepada kita di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasulnya kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sebelum diutusnya Rasulullah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan bala kepada mereka, cobaan kepada mereka bil ba'sa'i wad dharra. Yang telah kita bahas makna al ba'sa wad dharra. Dari cobaan kefakiran, kelaparan, kemudian bencana, dan juga ad-dharra berupa penyakit-penyakit yang Allah timpakan kepada mereka, penderitaan yang ditimbulkan dari penyakit-penyakit tersebut. Ibtalainahum bid-durr, ya Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan segala penderitaan tersebut. Tujuannya sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yatadarra'un, agar mereka kembali kepada Allah, tunduk kepada Allah, takut kepada Allah Azza wa Jalla, khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebagaimana kita banyak mengambil faedah dari keterangan tafsir Syekh rahimahullah, bahwa fitnah, bala, ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah itu bukan hanya al-ba'sa wad dharra, tetapi juga as-sarra, al-khair, kelapangan, kemewahan, berlimpahnya harta, benda, sehat, kesehatan, dan semua kebaikan yang itu juga merupakan fitnah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat-umat yang diutus padanya Rasul min indillahi jalla wa ala, yang Allah pilih, yang Allah utus untuk menyampaikan risalatullah. Dan juga telah kita bahas bahwa umat-umat yang ada, yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini adalah seluruh umat, seluruh al-umam, bukan hanya al-umam as-sabiqah, tetapi juga masuk di dalamnya dari umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana dalil yang dijelaskan, yang dinukil oleh Syekh rahimahullah dalam surat Al-A'raf, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i
la'allahum yadarra'un thumma baddalna makana as-sayyi'atil hasanah. Dari keterangan ayat yang mulia ini, Syekh rahimahullah menjelaskan hadhihi sunnatullah fi khalqihi, dzakaraha huna fil an'am wa bayyana asy-syumul wal umum fil a'raf. Dalam ayat yang mulia ini, demikian juga ayat yang lainnya yang dinukil oleh Syekh rahimahullah menegaskan akan ketetapan sunnahnya Allah Azza wa Jalla pada makhluknya, pada manusia, yang disebutkan dalam surat Al-An'am yang kita baca. Demikian juga disebutkan oleh Allah secara umum dan menyeluruh dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-94 dan 95. Wa qala rahimahullah wa ma'na al-ayah al-karimah fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Bala dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya bertujuan agar mereka menjadi hamba yang yatadarra'un, hamba yang kembali kepada Allah, tunduk kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, makna at-tadarru' yakni at-tadallul wal khudu' lillahi subhanahu wa ta'ala. Arti daripada tadarru' la'allahum yatadarra'un, yakni tunduk, merendahkan diri, tadallul, menghinakan diri, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan mereka diberikan bala oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk, merendahkan diri kepada Allah, menyembah kepada Allah, dan meninggalkan dari semua perbuatan kekufuran, kesyirikan, demikian juga ijram yang lainnya dari kejahatan yang lainnya kepada Allah Azza wa Jalla. Qala rahimahullah wa katsiran ma yadhhar atharu dhalik fi ad-du'a bi ayyabtahil dhalika ad-dalil al-khaif min Allah mutadarrian yunaji rabbahu jalla wa ala huwa at-tadallul al-khaif adul wal khusyu' wal khauf. Ini arti at-tadarru' atau ad-dara', merendahkan diri, menghinakan diri, khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan bala kepada mereka manusia, pada umat-umat yang diutus padanya, Rasul di tengah-tengah mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan faedah yang berkaitan dengan ayat yang mulia ini, yang diambil dari sebagian pertanyaan para tullabul ilmi kepada beliau rahimahullah, dari soal ma'ruf dari talibul ilmi, yang berkaitan dengan huruf la'alla yang memiliki makna at-taraji, harapan. Bagaimana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya di akhir ayat yang mulia ini, la'allahum
yatadarra'un, agar mereka diharapkan kembali kepada Allah, menyembah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk, merendahkan diri mereka kepada Allah dan meninggalkan dari kekufuran dan kesyirikan, kejahatan yang mereka lakukan sebelumnya. Bagaimana Allah mengharapkan yang demikian? La'allahum yatadarra'un pada hamba-hambanya, sedangkan Allah Jalla wa Ala wallahu alimun muhitu ilmihi bi awaqibil umur. Sedangkan kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha alim bi kulli syai. Ilmunya Allah muhitun bi kulli syai, meliputi segala sesuatu. Bi awaqibil umur, masuk di dalamnya adalah perkara-perkara yang merupakan hasil dari kejadian-kejadian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari akibatul umur, perkara akhir dari ketetapan yang ada pada manusia, itu telah diketahui oleh Allah, telah diilmui oleh Allah, di atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pelajari dalam pelajaran tauhid dan akidah, dari banyak firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan akan ilmu Allah yang maha mutlak, meliputi segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu adalah zat yang maha alim, mengetahui dengan ilmunya Allah yang mutlak, yang tidak terbatas apapun. Itu ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada padanya cacat, kelemahan, kekurangan. Berbeda dengan ilmu yang ada pada makhluk, yang ada pada manusia yang sangat terbatas, bahkan sangat sedikit dan tidak berarti apapun jika dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak berarti apapun ilmu yang ada pada makhluknya, jika dikumpulkan seluruhnya tidak berarti apapun dengan ilmu Allah Jalla wa Ala. Wallahu ala kulli syai'in alim. Di mana ilmu Allah mencakup seluruh waktu, seluruh ruang. Allah mengetahui perkara yang belum terjadi dan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Demikian juga awaqibul umur, ketetapan akhir pada makhluk-makhluknya seluruhnya, pada manusia secara umum, pada makhluk-makhluknya seluruhnya diketahui di atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui kehidupan akhirat nantinya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui al-jannah wan nar, siapa-siapa yang masuk di dalamnya sebagai ahlul jannah, sebagai ahlun nar. Allah Subhanahu wa taala mengetahui as-saqi was-sa'id, yang celaka dan yang mendapatkan kemenangan di dunia wal akhirah dari hamba-hambanya. Diketahui seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu Allah Subhanahu wa taala dari seluruh perkara ketetapan makhluk Allah Jalla wa Ala. Ini sehingga timbul pertanyaan. Dalam akhir ayat ini Allah menegaskan la'allahum yatadarra'un, supaya agar mereka menjadi hamba-hamba yang kembali kepada Allah. Diharapkan demikian, padahal Allah sudah mengetahui, mengilmui apa yang terjadi dan yang bakal terjadi akhir dari kehidupan manusia. Takdir yang Allah tetapkan pada mereka diketahui seluruhnya oleh Allah Jalla wa Ala. Fakaifa yusarrih bilaf
huwa yadullu ala at-tarajji wat-tawaqqa' wa kaifa yasih fi kalamillahi at-tarajji wat-tawaqqa' wa huwa al-qadir ala kulli syai' al-muhitu ilmuhu bi awaqibil umur. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha alim, yang maha berilmu atas segala sesuatu, zat yang maha memiliki kekuasaan yang mutlak, qadir ala kulli syai'. Ilmunya Allah mencakup meliputi segala sesuatu. Tetapi dalam ayat ini Allah menegaskan dengan jelas la'allahum yatadarraun, agar mereka menjadi hamba-hamba yang diharapkan kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, tunduk kepada Allah, khusyuk kepada Allah, merendahkan diri mereka kepada Allah dan meninggalkan perbuatan kejahatan, kekufuran, kesyirikan yang mereka lakukan sebelumnya. Jawabannya sebagaimana yang dirinci oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah, ada dua sisi dari para ulama dalam menjelaskan masalah ini yang dirinci oleh Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah. Yang pertama, akan arti makna yang terkandung pada kata la'alla yang berarti lita'lil, agar supaya alasannya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bala ad-dharra kepada mereka, al-ba'sa wad-dharra kepada mereka. Maknanya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra li ajli ayyatadarra'u. Kami, Allah Subhanahu wa taala, berikan kepada mereka al-ba'sa wad-dharra, tujuannya li ajli ayyatadarra'u, dari makhluk, dari manusia, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka kembali kepada Allah. Ini ta'lil, ilahnya demikian, sebagaimana masyhur dalam kalamul Arab. Dinukil satu syair oleh Syekh rahimahullah, faqultum lana kufful khurub la'allana nakuffu. Kalian mengatakan kepada kami, kufful khurub, hentikan peperangan, la'allana nakuffu. Harapannya apa? Agar kami berhenti berperang. Jadi ada illah dari la'alla, diharapkan supaya mereka yatadarraun, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari bala yang Allah turunkan kepada mereka dari umat-umat yang ada yang padanya diutus para rasulnya. Sehingga dari sini qala ba'dul ulama kullu la'alla fil Qur'an fahiya lit-ta'lil. Sebagian para ulama bahkan menegaskan bahwa semua kata la'alla dalam Al-Qur'an fahiya lit-ta'lil, bermakna taraji, lit-ta'lil, agar supaya mereka kembali, agar supaya mereka diharapkan sesuai dengan siyaqul kalam yang dikhabarkan dalam Al-Quranul Karim. Contohnya dalam surat Al-An'am yang kita murajaah dari tafsir Syekh rahimahullah. Kecuali dalam satu surat diberikan faedah oleh Syekh rahimahullah, yakni dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-129,
yang berbunyi wa yattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Ini maknanya bukan taraji tetapi ka'annakum takhludun. Ini satu ayat dalam Al-Quran. Bagaimana para ulama begitu luas dan sangat dalam, dakik dalam meneliti, memahami, menggali dari makna dan kandungan dan hukum yang ada dalam Kitabullah Al-Quranul Karim. Jadi jawaban dari sisi yang pertama menegaskan arti sesungguhnya dari la'alla, yaitu litta'lil, agar mereka diharapkan kembali sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalimat sebelumnya. Sisi yang kedua dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, la'alla ala babiha min annaha littaraji wattawaqqa' illa anna ma'na at-taraji wattawaqqa' fiha huwa bihasbi ma yadharu linnas. Amma Allah jalla wa ala fahuwa 'alim bima kana wa ma yakunu. Sisi yang kedua ini yang menegaskan rincian dari jawaban sebagian dari tulabul ilmi yang menanyakan perkara tersebut, bahwa la'alla secara maknanya sebagaimana kita ketahui litaraji dalam bahasa Arab, sebagaimana keterangan yang pertama, illa anna ma'na at-taraji wat-tawaqqa' fiha bihasbi ma yadharu linnas. Ada padanya makna yang terkandung di dalam taraji itu sesuai dengan apa yang zahir pada manusia, sesuai dengan keadaan yang zahir pada manusia. Karena manusia mereka dalam keadaan tidak mengetahui. Manusia, kita sebagai hamba-hamba Allah dalam keadaan kita tidak mengetahui. Dari ikhtibar, bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, bimbingan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diharapkan yang demikian. Allah mengatakan pada kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran, dengan macam-macam hukum diharapkan pada kita dengan harapan yang sangat tinggi, dengan harapan kebaikan, kemuliaan yang ada di dalamnya, seperti puasa. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar hamba-hambanya menjadi hamba yang bertakwa nantinya. Ini kembali kepada manusia, kembali kepada hamba-hamba Allah yang mereka sebagai makhluk yang tidak mengetahui dari akhir ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita manusia. Tugas kita adalah menjalankan apa yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perintah ataupun larangan. Bihasbi ma yadharu linnas. Ini jika dikembalikan kepada manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala, fahuwa alim bima kana wa ma yakun. Adapun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha alim, maha berilmu. Dengan ilmunya Allah yang maha mutlak, yang mengetahui perkara yang belum terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Hamba-hambanya yang bisa mengambil pelajaran, kemudian mereka yatadarraun, bertaubat kepada Allah. Ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka diciptakan. Sebelum mereka diciptakan, sebelum mereka ada, disebut namanya, itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui ketetapan takdirnya.
ilmu Allah yang maha mutlak, yang tidak terbatas dengan apapun waktu ataupun ruang. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang zat yang maha alim dari perkara yang ada pada semua makhluk-makhluknya, masuk di dalamnya adalah manusia. Jadi kalau manusia kembalinya kepada keadaan manusia yang tidak mengetahui kecuali sedikit yang diberikan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tugas mereka menjalankan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi la'allahum yattaqun, la'allahum yatadarrun. Ini agar mereka tujuannya menjadi hamba-hamba yang kembali kepada Allah, hamba-hamba yang bertakwa. Karena mereka tidak mengetahui akhir dari ketetapan yang Allah berikan kepada mereka. Jika mereka menjalankan bimbingan Allah, pasti mendapatkan janji yang hak dari Allah. Mereka pasti mendapatkan hidayah, mereka pasti mendapatkan sa'adah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan ini sudah diterangkan dari targhib oleh Allah Subhanahu wa taala banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Jika mereka kemudian menentang Allah wal iyad billah, maka balasannya sesuai dengan perbuatan kejahatan hamba tersebut yang sudah diperingatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun binisbati ila Allah jalla wa ala, jika disandarkan, dikembalikan kepada Allah, maka Allah alim bima kana wa ma yakun. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui dengan ilmunya Allah yang maha mutlak. Ketetapan hamba tersebut Allah sudah mengetahui, hamba yang sa'id, hamba yang shaqi, yang celaka, hamba yang mendapatkan kebahagiaan, mereka yang pada akhirnya sebagai ahlul jannah, penduduk surga. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Hamba yang nantinya berujung pada adab di neraka jahanam, itu semua sudah diilmui, diketahui, ditetapkan oleh Allah Jalla wa Ala. Dicontohkan di sini oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah, mimma yu'ayyidu hada anna Allah 'alimun fi azalihi, yang menguatkan banyak dalam dalil-dalil Al-Quran bahwa Allah zat yang maha memiliki ilmu yang mutlak dari perkara yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, adalah contoh bahwa ilmu Allah adalah ilmu yang azali. Sebelum manusia diciptakan, Allah sudah memiliki ilmu, sifat ilmu yang maha mutlak, telah mengetahui ketetapan-ketetapan yang akan Allah takdirkan pada manusia. Adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Harun. Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya yang azali, sebelum manusia ditetapkan dengan ketetapan takdirnya, Allah telah mengilmuinya. Sebelum kita manusia dan makhluk yang lainnya diciptakan oleh Allah, Allah sudah mengetahui bahwa Fir'aun penguasa yang zalim, yang anid, yang menentang Allah, bahkan mengaku sebagai sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Allah sudah mengetahui bahwa Fir'aun saqiyun yamutu kafirun, bahwa Fir'aun itu adalah termasuk manusia yang mendapatkan kesengsaraan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mati dalam keadaan kafir itu sudah diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu Allah yang azali. Sebelum makhluk-makhluk ada, bahkan seluruh makhluk termasuk makhluk terbesar dan tertinggi yaitu Arsyur Rahman,
sebelum semua makhluk itu ada, Allah Subhanahu wa taala telah disifati dengan sifat ilmu yang maha mutlak, yang maha sempurna, meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala dan tidak dibatasi dengan apapun waktu ataupun ruang. Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui bahkan sebelum Fir'aun diciptakan. Sampai Fir'aun kemudian diadakan oleh Allah, Allah sudah mengetahui bahwa Fir'aun adalah manusia yang celaka, penguasa yang celaka, yang sombong, yang mati dalam keadaan kafir. Wal'iyadu billah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikembalikan kepada manusia, karena manusia sebagai hamba Allah yang semestinya nurut kepada Allah, melakukan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mengetahui akhir dari ketetapan yang Allah tetapkan pada mereka. Jika mereka mau bahagia, harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jika dalam keadaan dia memilih jalan berpaling dari Allah, maka dia akan mendapatkan balasannya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui dengan ilmunya yang azali Fir'aun sebagai manusia yang sengsara dan mati dalam keadaan kafir. Tapi dalam kehidupan dunia dikembalikan kepada manusia, dikembalikan kepada hamba-hambanya. Dalam hal ini adalah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keduanya untuk mendatangi Fir'aun, mendakwahi Fir'aun. Ini dikembalikan kepada bihasbi, dikembalikan kepada ma yadharu linnas, dari kehidupan yang zahir pada manusia. Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi Fir'aun, mendakwahkan risalah yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam. Dalam ayat Allah dalam surat Taha ayat yang ke-44, Allah memerintahkan keduanya, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Perintah untuk mendakwai Fir'aun. Bahkan Allah memerintahkan dalam dakwahnya untuk berkata dengan perkataan yang lemah lembut. Ini Fir'aun. Fir'aun sebagai jabbarun anid, penguasa kafir yang sombong, yang semena-mena, kebengisan, kejahatan dilakukannya dengan sangat sadis. Anak-anak perempuan di masa itu dibunuh, anak-anak laki-laki di masa itu dibunuh, perempuannya dibiarkan dengan kesengsaraan yang ada. Ini Fir'aun. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Musa dan Harun untuk berdakwah kepadanya dan mengatakan dengan qaulan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Ini la'alla, memakai kata la'alla. Diharapkan dengan itu Fir'aun mengambil pelajaran dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun masih diharapkan hidayah. Tidak apa lagi selain Fir'aun. Ini dakwah bil hikmah. Allah Subhanahu wa taala banyak memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berdakwah dengan hikmah kepada manusia sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kondisinya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau memberikan faedah dalam hikmah dakwiyah. Melakukan dakwah dengan hikmah adalah
melakukan ma yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi, melakukan perbuatan yang bagi yang seyogyanya, yang selaras dengan keadaan, demikian juga caranya itu yang bagi, yang baik, yang selaras dengan kondisi dan keadaannya, demikian juga di waktu yang tepat, di waktu yang sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada yang dilalui oleh seorang dai dalam menghadapi mad'u yang ada. Ini hikmah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jidal saja, munadarah, Allah Subhanahu wa taala katakan wajadilhum billati hiya ahsan. Munadarah, jidal, berbantah dengan hikmah, alal wajhil hasan, bilayyin, dengan lemah lembut, dengan hikmah, wa husnu khitab, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, dengan kata-kata yang baik. Ini ajaran yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita menyampaikan dakwah, menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, menasihati saudara kita. Fir'aun saja, Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah dengan qaulan layyina, supaya mendakwahinya dengan kata-kata yang lemah lembut, yang baik. Ini syariat. Semua yang ada kita dapatkan dalam dalil-dalil Al-Quran dalam dakwah, demikian juga dalil-dalil dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah, itu adalah layyina. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jidal sekalipun kepada ahlul kitab, kepada Yahudi, Nasara, itu harus dengan ahsan, dengan husnu khitab, dengan kata-kata yang baik. Ini yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam kepada umat ini. Ajaran yang banyak ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin, dan mungkin yang mengaku sebagai ahli sunnati wal jamaah. Bagaimana mereka berdakwah dengan syiddah, dengan keras, dengan kaku, mencerca, memusuhi yang tidak ikut kepada kelompoknya, yang tidak ikut kepada golongannya, yang tidak ikut kepada komandonya, semua dari semua sisi kalau bisa dimusuhi. Ini dakwah yang menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada ayat yang dinukil oleh Syekh rahimahullah dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam untuk mendatangi Fir'aun sebagai penguasa yang paling zalim di muka bumi ini, yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengaku sebagai sesembahan selain Allah, untuk mendakwainya dengan dakwah dengan kata-kata yang baik. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Ini contoh dari penggunaan kata la'alla yang diberikan faedah oleh Syekh rahimahullah. Jika dikembalikan kepada makna la'alla,
Maka sebagaimana kita ketahui, litta'lil, diharapkan pada hambanya, demikian juga dalam siyak firman Allah perintah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, diharapkan Fir'aun bisa mengambil pelajaran dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ajakan yang baik, yang lemah lembut. Tidak kasar, tidak keras, bahkan memusuhi, mentahdir sana sini dengan kalimat-kalimat yang keras. Wal iyadu billah. Ini ajaran yang menyimpang dari tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam ini sesuai dengan keadaan zahir yang kalian berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun, mengharapkan dia mendapatkan hidayah, mengharapkan dia Fir'aun mendapatkan pelajaran, sehingga bisa kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihasbi ma yadhar lakuma, sesuai dengan apa yang engkau berdua lihat kondisi Fir'aun. Ajak dengan kalimat yang baik, dakwahi dengan qaulan layyina. Ini penggunaan kata la'alla yang memiliki makna dita'lil, agar supaya hamba tersebut kembali, agar supaya hamba tersebut bertakwa, agar supaya hamba tersebut mendapatkan pelajaran, kemudian takut kepada Allah. Ini bihasbi ma yadhar lakuma, sesuai dengan keadaan kondisi yang kalian berdua lihat. Bagaimana keadaan Fir'aun, masih bisa diharapkan apa tidak dengan dakwah tersebut? Karena kita manusia, tugas kita menjalankan perintah Allah. Para nabi dan rasul, mereka sebagai muballigh, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu tugasnya. Dijelaskan kemudian oleh Syekh rahimahullah, amma akibatul amr wa ma ya'ulu ilaihi fahiya indallahi jalla wa ala. Adapun akhir dari hasil ketetapan pada tiap-tiap hamba, pada makhluk yang dalam hal ini Fir'aun, dari perintah Allah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Harun untuk mendakwainya dengan kalimat-kalimat yang baik, apakah Fir'aun nantinya bisa mengambil pelajaran, nantinya bisa takut kepada Allah, atau justru semakin besar permusuhannya kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, pengingkarannya kepada Allah? Itu semua indallah subhanahu wa ta'ala, haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah mengetahui bahkan sebelum Fir'aun diciptakan bahwa Fir'aun adalah manusia yang celaka, manusia yang mati dalam keadaan kafir, waliyadu billah. Tetapi dalam kehidupan kita manusia, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, diutus para nabi dan rasul, diberikan cara bagaimana ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Tugas kita sebagaimana yang zahir, yang kita bisa lihat, kita beramal, bermuamalah sesuai dengan zahirnya, menjalankan perintah-perintah Allah dari ayat-ayat yang zahir. Adapun urusan hidayah, urusan dia mendapatkan pelajaran atau tidak, dia mendapatkan hidayah atau sebaliknya, wal iyadu billah, maka itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan jawaban dari Syekh rahimahullah yang terkait dengan kata la'alla yang banyak kita jumpai dalam Al-Quran. La'allakum turhamun, la'allakum tattaqun. Dalam ayat yang mulia ini, la'allahum yatadarra'un, la'allahum yadarra'un. Banyak kata la'alla, harapan agar supaya. Ini bukan berarti Allah tidak mengetahui, tapi sebaliknya,
Allah zat yang maha alim, mengetahui semua ketetapan yang Allah tetapkan, takdirkan kepada hamba-hambanya. Pada kehidupan manusia ini dikembalikan kepada apa yang zahir, apa yang dilihat oleh manusia dalam menjalankan muamalah sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga kita mendapatkan jawaban dari banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan dalam bahasa Arab kata la'alla. Bukan berarti Allah tidak mengetahui, tetapi itu semua di atas ilmu yang mutlak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh rahimahullah wa hada ma'na qauli subhanahu wa ta'ala fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Jadi Allah uji setiap umat dengan ujian ba'sa wad dharra yang sudah kita bahas kemarin. Arti al-ba'sa wad dharra tujuannya, ilahnya, alasannya la'allahum yatadarra'un, agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka khusyuk kepada Allah, agar mereka bertaubat kepada Allah, merendahkan diri, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan semua dari perbuatan-perbuatan kejahatan, dari kekufuran, kesyirikan dan yang lainnya. Li'ajli ayatadarra'u ay taraji tadarru'uhum bihasbi ma yadhar linnasi al-jahilin bi awaqibil umur. Ini dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Harapan yang demikian jika dikembalikan kepada manusia, harapan yang Allah banyak tegaskan dalam Al-Quran, la'allahum turhamun, la'allahum yattaqun dan seterusnya. Jika dikembalikan kepada manusia, yakni harapannya kepada mereka untuk menjadi hamba yang baik, karena mereka jahilin bi awaqibil umur. Mereka tidak tahu, kita tidak tahu. Manusia dalam keadaan tidak tahu awaqibil umur. Seorang itu mati dalam keadaan kafir atau mukmin, muslim atau kafir, tidak tahu. Dia mati dalam keadaan sujud kepada Allah, ketika sujud kepada Allah, atau mati dalam keadaan zina, dia tidak tahu. Kita sebagai hamba Allah ditugaskan untuk menjalankan perintah Allah. Jika kita mau menjadi hamba yang mendapatkan keberuntungan di dunia wal akhirah. Dan rambu-rambunya sudah dijelaskan seluruhnya oleh Allah dalam syariatnya. Perkara yang jelek pun sudah diperingatkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya. Ketetapan akhir kita tidak ada yang tahu. Jika kita memenuhi sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kebaikan, hidayah, kemenangan pada hamba tersebut di dunia wal akhirah. Begitupun sebaliknya. Kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan pada keterangan tafsir ayat ini, falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u. Laula idja'ahum ba'suna tadarra'u. Kata laula ini sedikit dibahas oleh Syekh rahimahullah. Jadi kata laula yang masyhur dari makna yang pertama yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, yang masyhur indal ulama bi annaha harfu imtina' liwujudin tadullu ala imtina'i syai' liwujudus syai'. Kalau bukan karena ini, maka itu tidak ada.
Ini imtina'u syai'. Seperti dalam contoh ayat Allah, laula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Kalaulah bukan karena karunia Allah yang Allah curahkan, anugerahkan kepada kalian dan rahmatnya, maka tidak ada yang zaka, tidak ada yang selamat, tidak ada yang bersih dari kalian selamanya. Seorang pun dari kalian selamanya. Ini makna laula. Ini makna yang masyhur sebagaimana contoh dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Laula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Az-zakah wa taharah, kesucian dan kebersihan zakat di sini ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ada dengan wujud fadlullah, dengan adanya karunia dari Allah. Itu nanti akan ada pada hamba-hambanya. Hanya dengan fadl dari Allah maka seorang hamba menjadi hamba yang zaki, menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang mendapatkan keberuntungan. Itu dengan semata-mata fadl dari Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan fadl dari Allah, maka tidak ada yang bisa selamat dari hamba-hambanya seorang pun. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dengan kata laula, falaula ijja'ahum ba'suna tadarrau. Kalaulah ketika datang kepada mereka ba'suna, yakni ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, tadarrau, mereka menjadi hamba-hamba yang taat, menjadi hamba-hamba yang bertaubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan kata laula. Tetapi karena mereka tidak tadarra'u, tidak bertaubat kepada Allah, tidak kembali kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ketetapan yang lainnya. Laula ijja'ahum ba'suna tadarra'u, sekiranya kalaulah mereka ketika datang ujian dari Allah, bencana dari Allah, mereka kembali kepada Allah sebagaimana kaumnya Nabi Yunus, maka akan lain ketetapannya. Akan diberikan keselamatan kepada mereka, diangkat bencana tersebut, diselamatkan mereka dari bencana tersebut. Ini yang dimaksud dengan kata laula dari arti yang masyhur indal ulama. Adapun arti yang kedua yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah dari kata laula, laula yang memiliki kandungan makna at-takhdidiyah. Sebagaimana antum yang sudah belajar bahasa Arab, at-tahdidiyah adalah talab bihas wa had, tuntutan, keinginan dengan kalimat-kalimat yang bersemangat, kalimat-kalimat yang sangat dia mengharapkan tuntutannya, keinginannya dikabulkan. Ini makna laula at-tahdidiyah, makna yang kedua yang dijelaskan faedahnya oleh Syekh rahimahullah. Dan ini pun terbagi menjadi dua jika kita mempelajari bahasa Arab. Yang antum bisa rujuk kembali dari keterangan tafsir Syekh rahimahullah pada halaman yang ke-218 dari majelisnya beliau Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah, yang secara ringkas jika kita mengambil pelajaran faedah yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, laula at-tahdidiyah yang merupakan talabul fi'il bihath wa had,
tuntutan, keinginan dengan kalimat-kalimat yang sangat besar harapannya untuk bisa tercapai atau hasil tuntutannya, itu terbagi menjadi dua. Taratan yakunu mumkinah tudarikuhu mumkinah fi'luhu. Terkadang laula dari tuntutan yang ada tersebut dengan kalimat-kalimat yang sangat dia harapkan bisa mendapatkan hasilnya, itu terkadang dari tuntutan tersebut menuntut perbuatan-perbuatan yang tidak mungkin bisa dikerjakan oleh hambanya. Yang mungkin dikerjakan oleh hambanya, yang masih bisa dikerjakan oleh hambanya. Yang kedua, yang tidak mungkin dikerjakan oleh hambanya. Seperti contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang masih mungkin dikerjakan, yaitu dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang dinukil oleh Syekh rahimahullah dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Fi qaulillahi azza wa jalla min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani. Jadi sebelum datangnya kematian, seorang hamba masih bisa menuntut, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keinginan untuk mengakhirkan dari ketetapan kematian yang ditetapkan padanya, untuk sebelum datangnya kematian dia bisa beramal saleh, dia bisa beramal saleh, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini laula yang masih mungkin seorang hamba mengerjakan. Adapun yang tidak mungkin dari tuntutan fi'il atau perbuatan yang tidak mungkin bisa lagi dikerjakan oleh seorang hamba. Contohnya misalnya dalam Al-Quranul Karim, seperti dalam contoh ayat yang kita pelajari tafsirnya dalam surat Al-An'am ini, juga contoh laula at-tahdidiyah. Dalam ayat yang lainnya yang dinukil oleh Syekh rahimahullah, walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihada subhanaka hada buhtanun adim. Menggunakan kata laula yang memiliki makna, di antaranya makna tahdidiyah, tuntutan fi'il, tapi ini dalam perkara yang tidak mungkin. Ada dalam perkara yang mungkin masih bisa mengerjakannya, ada yang dalam perkara yang sudah tidak mungkin mengerjakannya. Seperti dalam ayat Allah yang kita bahas dari murajaah tafsirnya dalam surat Al-An'am, laula idja'ahum ba'suna tadarra'u. Kalaulah ketika mereka Allah Subhanahu wa taala datangkan bencana, datangkan cobaan kepada mereka, tadarra'u, mereka kembali kepada Allah, mereka taubat kepada Allah, tetapi kenyataannya mereka tidak bertaubat kepada Allah, tidak kembali kepada Allah. Dan itu Allah kabarkan pada al-umam as-sabiqah, umat terdahulu yang sudah meninggal, sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, yang tidak mungkin lagi mengerjakannya, bertaubat kepada Allah. Kenapa Allah kabarkan di sini? Liya'tabir, untuk pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup, bagi orang-orang generasi setelahnya, apalagi dalam umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Quran sempurna dalam menghabarkan tentang al-umam as-sabiqah, umat-umat terdahulu. Pelajaran-pelajaran yang bisa diambil oleh kaum muslimin.
iktibar yang bisa diambil oleh orang-orang yang beriman. Kalau sekiranya ketika datang kepada mereka bencana yang Allah turunkan, penyakit yang Allah turunkan, mereka tadarra'u, kembali kepada Allah, pasti Allah Azza wa Jalla akan memberikan keselamatan kepada mereka. Tapi nyatanya mereka tidak kembali. Nah, ini untuk diambil pelajaran. Ini laula dalam perkara yang tidak mungkin karena mereka sudah meninggal. Al-umam as-sabiqah, umat terdahulu. Demikian juga contoh dalam ayat yang lainnya yang dinukil di sini oleh Syekh Asy-Shinqiti rahimahullah, laula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihada subhanaka hada buhtanun adim. Ayat ini sebagaimana kita ketahui mengkhabarkan tentang kisah siapa? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, dari kejadian bersama dengan Safwan, dari Qissatul Ifk. Ketika menyebar kejahatan kabar tentang desas-desus dari orang-orang munafikin yang disebarkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha telah berbuat sesuatu dengan Safwan. Ini kabar dusta yang disebarkan oleh kaum munafikin di waktu itu, di mana sebagian kaum muslimin sahabat terkena dengan kabar ini, dengan fitnah ini. Nah, dalam ayat ini dijelaskan, laula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihada. Ini kalaulah ketika kalian mendengarnya kabar dusta tersebut yang disebarkan oleh kaum munafikin tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, qultum ma yakunu lana an natakallama bihada, kalian mengatakan bahwa ma yakunu lana an natakallama bihada, kami tidak akan berkata mengkhabarkan berita dusta tersebut. Tetapi kenyataannya sebagian dari kaum muslimin, sebagian dari sahabat, mereka menyebarkan, termakan dengan kabar isu dusta yang disebarkan oleh kaum munafikin. Ini laula pada perkara yang tidak mungkin lagi ditarik karena mereka sudah termakan dengan isu racun kedustaan yang disebarkan oleh kaum munafikin. Ini laula at-tahdidiyah, pada perkara yang tidak mungkin lagi bisa dikerjakan. Faedah yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, laula dalam perkara yang sudah tidak lagi bisa diperbuat, tahdidnya keinginan yang sangat untuk berbuat tetapi sudah tidak mungkin. Faedahnya jika dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk laula yang demikian, itu dalam rangka litaubih wa tandim, sebagai bentuk celaan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang jelek, perbuatan yang menyimpang, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penyesalan yang ada di dalamnya. Juga sebagai bentuk iktibar, untuk diambil pelajaran bagi mereka yang tidak terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Al-An'am yang kita bahas dari tafsirnya, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan laula ijja'ahum ba'suna tadarrau, kalaulah ketika mereka diturunkan bencana, ujian, mereka kembali kepada Allah. Merekanya umam sabiqah sudah tiada, dan faktanya mereka tidak kembali kepada Allah, tidak bertaubat kepada Allah. Kalau mereka kembali pasti akan mendapatkan pertolongan, diselamatkan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah. Nah, ini untuk pelajaran bagi kaum muslimin pada khususnya umat ini, ketika Allah mengkhabarkan qasas dari kisah al-umam as-sabiqah, umat-umat terdahulu. Ini sedikit dari keterangan Syekh rahimahullah tentang kata laula.
dalam pembahasan ayat Allah laula idja'ahum ba'suna tadarrau. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran betapa masih jauhnya kita ketika kita masuk dalam lautan ilmu, luasnya ilmu yang dijelaskan oleh para ulama, kita akan menyadari bahwa diri kita masih sangat-sangat bodoh, masih sangat-sangat jauh. Terlebih lagi kandungan keluasan ilmu tafsirul Quran yang ada pada kalimat-kalimat Allah. Kita mengetahui bagaimana para ulama dengan jerih payah mereka menjelaskan kepada umat, menjelaskan kepada kaum muslimin agar bisa dipahami, agar bisa kaum muslimin mengambil pelajaran-pelajaran yang sangat penting untuk mereka bertadayun menjalankan agamanya sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah. Demikian juga sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.